Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Chandra, NPM 20.01.01.0001 dari kelas manajemen 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan penugasan sebagai pengganti UAS. Untuk yang pertama adalah bunga bank. Bunga bank adalah bank interest, yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan suatu yang diharamkan. Jika kita membahas tentang bunga bank, banyak spekulasi atau pendapat yang bermunculan bahwasanya bunga atau riba itu haram atau halal. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah jelas mengeluarkan fatwa haram tentang bunga bank pada tahun 2003 yang lalu. Di dalam Al-Quran dan Hadis sudah sangat jelas bahwa bunga bank itu riba dan riba itu hukumnya haram. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut. Riba hukumnya haram dengan nas syarih Al-Quran dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustabihat atau masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut. Untuk dalil yang membahas mengenai riba itu sendiri sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina ya'kuluna riba wa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu saitanu minnal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nomor 2, Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Oleh sebab itu, Islam memberikan rambu-rambu atau batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, perdagangan, supplier, dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapat kepuasan batin serta berkaitan keberkahan di dunia dan akhirat. Ayat yang menekankan untuk berinvestasi pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal ta'dzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nomor 3, kredit konsumtif merupakan kredit atau pinjaman uang yang dimaksudkan bukan untuk kebutuhan atau kegiatan yang menghasilkan, melainkan kegiatan semata. Mengajukan pinjaman dengan maksud konsumtif tidak dapat memberikan peluang keuntungan atau hasil apapun. Adapun prinsip-prinsip dari kredit konsumtif adalah yang pertama adalah kemurnian, yang kedua perjanjian,
Yang ketiga pembayaran, dan yang keempat adalah bantuan. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasannya kredit itu haram. Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Ta'ala juga memperbolehkan hukum berutang piutang, asalkan tidak ada unsur penambahan bunga. Ini dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila massarah wa anta saddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika atau orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nomor 4, inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap zakat. Artinya, adanya peningkatan inflasi akan meningkatkan penerimaan zakat di Basnas Pusat. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, namun dijelaskan dengan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia. Dalil yang menjelaskan inflasi atau zakat itu sendiri adalah Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Nomor 5. Asuransi syariah di Indonesia sendiri telah hadir sejak lama, yakni mulai tahun 1994, yaitu dengan didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia. Ketahui bahwa di dalam Islam tidak melarang ada memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syarat-syarat Islam. Hal ini disebutkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwasanya asuransi itu diperbolehkan karena di dalam asuransi ada beberapa unsur kebaikan seperti bentuk perlindungan, unsur tolong-menolong, berbagi risiko dan keuntungan, bagian dari bermuamalah, dan yang terakhir adalah musyawarah asuransi. Dalil yang menjelaskan tentang asuransi itu Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi walasayh saharul harama walal hadaya walal qalaida wala amin minal baital harama yabatahuna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fadtadu wa la yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum wa anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha sadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan atau melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan kalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas atau kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya.
sekian video dari saya sebagai penugasan pengganti AS. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.